Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan terus belajar dalam tema Victorious Faith di bulan Januari di tahun yang baru ini. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani hari-hari kita dengan taat sesuai firman Tuhan, sehingga kita semua terus Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Hello Transformer, kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Semua yang bernafas akan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all kings. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the night has been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise.
Rising sun to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and never, forever God is able, forever God is strong, forever God is with us, forever and never, forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures. Sekali lagi katakan, His love endures forever. 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 Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and never. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and never, forever. Forever and never, forever. Yeah. Amin Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau masuk Tuhan. Lebih lagi Tuhan di dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan, memuji dan menyembah Engkau sebagai Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan. Amin Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Tuhan. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Masih dalam tema besar sepanjang 2023, Victorious Faith, iman yang berkemenangan. Kita percaya memasuki minggu kedua ini kita terus semakin dikuatkan. Iman kita percaya dan kita menjalani hidup kita dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengaktifkan iman yang berkemenangan, memastikan apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan di rumah-rumah, di keluarga, dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam komunitas kita. Kita memperkatakan firman Tuhan, kita percaya kepada janji-janji Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan taat dan setia. Nah, saudara, di minggu yang ini, minggu yang kedua ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melangkah lebih lanjut dengan tema Victorious Faith in Action. Dengan kata lain, bagaimana kita bukan hanya berhenti kepada memperkatakan kebenaran firman Tuhan sebagai ekspresi iman kita yang berkemenangan, tapi kemudian kita juga mengambil langkah lebih dalam untuk menjalani atau menghidupi iman yang berkemenangan itu dalam tindakan-tindakan iman yang berkemenangan. Nah, saudara, saya memulainya dengan sebuah kenyataan. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu, iman bukan bicara meniadakan kenyataan, tapi percaya bahwa Tuhan mengatasi fakta dan kenyataan. Dan memang kalau kita bicara soal kenyataan, saudara, saya tahu banyak dari kita sampai hari ini mungkin di tahun ini, bahkan mungkin ada yang baru memulainya atau baru saja melewatinya, tantangan-tantangan dan krisis yang masih dihadapi. Ada hal-hal yang bahkan mungkin krisis yang sangat sulit yang saudara sedang alami dan hadapi hari ini. Ada beberapa yang mungkin mengalami bagaimana orang-orang yang dikasihi mengalami kematian, meninggal dunia, atau mungkin sakit. Dan ada beberapa yang mungkin sedang mengalami kondisi-kondisi yang berduka oleh karenanya. Some of you, beberapa dari Anda mungkin mengalami situasi yang lain. Mungkin dia bicara soal sakit penyakit, mungkin bicara tantangan dalam hal keuangan, mungkin bicara dalam hubungan, atau ada yang mungkin baru saja kehilangan pekerjaan atau mengalami masalah dalam bisnisnya. Hal-hal yang membuat kita sulit mengambil keputusan. Dan tentunya saya tahu, saudara, bahwa kita semua pernah, masih, dan akan terus mengalami situasi-situasi krisis dalam kehidupan kita, tantangan, struggle dalam kehidupan kita.
Dan krisis-krisis yang kita alami atau tantangan yang kita alami dalam hidup kita ini, setelah kita melewatinya, akan membuat kita menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Selalu ada dua kemungkinan ini setiap kali krisis datang dan kita alami. Tentunya saudara, si jahat akan berupaya, ya, iblis akan berupaya untuk menggunakan krisis-krisis yang kita alami ini supaya kita ini jadi nggak lagi percaya sama Tuhan. Kita seolah-olah didorong dalam tanda kutip untuk menyerah dan berkata susah. Jadi orang Kristen tuh susah. Taat sama firman Tuhan tuh susah. Dalam krisis seperti ini udahlah, nggak usah terlalu rohani. Udahlah, jangan dipaksa lagi. Mendingan hidup seperti orang kebanyakan. Saudara, tentunya saya percaya itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia sudah memberikan kita kemenangan, maka kita percaya bahwa apa yang Dia janjikan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Jangan izinkan iblis menggunakan pikiran-pikiran kita, menggunakan perasaan-perasaan kita untuk kembali kepada dosa-dosa kita, kembali kepada pilihan-pilihan yang salah yang mungkin dulu pernah kita ambil. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berjalan dan percaya bahwa sekalipun ada krisis, sekalipun ada tantangan yang pasti kita akan hadapi, kalau tidak sekarang mungkin nanti, percaya dan dengar baik-baik. God is still in control. Tuhan tetap dalam kendali penuh atas kehidupan kita. Justru Dia ingin kita ini percaya kepadanya dan mengalami ketenangan. Ingat di tahun yang lalu ada rest in peace, ya, tema di mana kita bisa tenang, beristirahat dalam damai sejahteranya Tuhan. Itu yang Dia rindukan. Dan ketika kita melakukan itu, kita bukannya menjadi lebih lemah atau menjadi lemah karena krisis, tapi justru kita menjadi orang-orang yang dikuatkan, lebih kuat, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan melewati krisis yang ada. Itulah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Jadi itulah peperangan atau pertempurannya, saudara, dalam diri kita ini. Every time we face a crisis, there is a battle. Going through that crisis will make us either weaker or stronger. And we will not be the same as when we went in. Setiap kali kita menghadapi atau mengalami krisis, terjadi sebuah pertempuran, sebuah perang. Melewati krisis tersebut akan membuat kita antara menjadi lebih lemah atau justru lebih kuat. Tapi apapun itu, kita akan menjadi pribadi yang berbeda setelah melewati krisis. Dan doa saya tentunya supaya kita menjadi orang-orang yang stronger, yang lebih kuat setelah melewatinya. Saudara, orang-orang Israel, kita baca dalam firman Tuhan, juga mengalami situasi krisis. Dan situasi krisis yang cukup pelik adalah ketika generasi yang dipimpin oleh Yosua sudah melewati sungai Yordan, melihat bagaimana Tuhan membuka jalan buat mereka. Tapi kemudian ketika mereka mau masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, apa yang mereka lihat, saudara? Mereka melihat ada Yeriko, ada tembok Yeriko yang menghadang mereka. Dan ini adalah faktor penentu. Karena kalau mereka berhasil menerobos kota Yeriko ini, maka kemenangan dan tanah perjanjian akan menjadi sesuatu yang menunggu mereka. Tetapi kalau mereka kalah, bukan hanya mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, tapi penguasa-penguasa di balik tembok Yeriko ini akan berperang untuk menghancurkan mereka. Nah, tentunya kalau kita adalah orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan cukup lama dan kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yosua, kita tahu bahwa kisah ini berakhir dengan kemenangan bagi bangsa Israel. Tembok Yeriko itu hancur runtuh dan mereka bisa masuk merebut kota itu dan akhirnya menduduki atau mendapatkan apa yang menjadi tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita berpikir sebenarnya apa yang membuat mereka bisa mengalami itu semua? Tembok yang begitu tebal bisa dihancurkan. Senjata apa sesungguhnya yang mereka gunakan? Ibrani 11 ayat 30 menuliskan dengan sangat jelas. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. By faith,
The walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Oleh karena iman. Dan tahukah saudara bahwa iman itulah senjata atau perlengkapan perang yang mereka miliki untuk bisa mengatasi Yeriko. Efesus 6 ayat 16 menuliskan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Shield of faith. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman adalah senjata rohani yang sangat efektif, yang sangat kuat. Faith is the most effective weapon we have. Dan itulah yang akan membuat kita bisa mengalahkan musuh-musuh atau situasi yang kita hadapi. Karena iman bangsa Israel berhasil menaklukkan Yeriko. Dan mari kita belajar dari apa yang mereka alami. Supaya kita juga boleh mengalami kemenangan yang mereka alami. Nah saudara, perjanjian baru tentunya tidak lagi memberikan tanah perjanjian itu sesuatu daerah yang kita perlu kuasai. Tapi itu disebut dengan the rest atau tempat peristirahatan. Ibrani 4 ayat 8-11 menuliskan, sebab andai kata Yosua, ini masih tentang Yosua, telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, promised land, dalam versi perjanjian lama, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain, sebab Yesus belum datang. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan beristirahat dan dia mau kita mengalami rest yang sejati itu. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, the rest, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dalam bahasa Inggris, make every effort to enter that rest. Melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memasuki perhentian tadi. Dan tentunya the rest buat kita bukan hanya suatu hari ketika kita bertemu muka dengan muka dan mengalami hidup yang kekal. Tapi bagaimana sebagai orang percaya kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kuasa roh. Kehidupan kekristenan kita yang penuh dengan kelimpahan. Yang dimana kita mengalami kepuasan yang sejati. The true satisfaction. Dan sama seperti bangsa Israel, kita akan menghadapi tembok-tembok Yerikonya kita. Mungkin itu bicara tentang sakit penyakit, mungkin frustasi, kelemahan, patah arang atau putus asanya kita, kesedihan, kemalangan, kemunduran, tantangan kita itu bisa banyak sekali versinya. Kita bisa mengalami banyak hal. Sama seperti orang Israel, tembok itu terlihat begitu tinggi dan tebal. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita sebuah rest, sebuah peace. Kita bisa mendapatkan kemenangan seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Allah telah memberikan kita kemenangan yaitu iman kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi tembok dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapinya, kita perlu mengaktifkan dan kemudian mengizinkan iman yang berkemenangan itu untuk kita jalani atau in action. Nah kita akan lihat saudara ada 4 hal yang menjadi action atau karakteristik dari victorious faith ini untuk kita bisa jalani. Ya. Yosua 6 ayat 1-2 menuliskan begini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Kita lihat kisahnya ya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris kalimat ini lebih tajam lagi dituliskan begini. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. Jadi tembok Yeriko tertutup rapat karena mereka sebenarnya takut kepada orang Israel. No one went out and no one came in. Gak ada yang bisa keluar, gak ada yang bisa masuk. Then the Lord said to Joshua, see, lihat, ketahuilah, see, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. Lihatlah, aku telah menyerahkan Jericho kepada tanganmu, termasuk raja-rajanya dan pasukannya. Jadi yang mereka hadapi adalah tembok.
Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Rapat tertutup. Tetapi Yesus berkata, maksud saya Tuhan berkata kepada Yosua, I have delivered. Aku telah menyerahkan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan present things in a past tense. Hanya Tuhan yang bisa menyampaikan sesuatu yang terjadi sekarang, bahkan belum terjadi, future things, but in past tense, dalam format seperti seolah-olah itu sudah terjadi. Dengan kata lain Tuhan mau berkata bahwa aku sudah memenangkan peperangan ini, aku sudah serahkan kepada tanganmu. Yang kau perlu lakukan hanya lihat. Lihat apa? Bukan lihat kepada temboknya, tetapi God wants His people to see with the eyes of faith and to have faith in His power. Tuhan mau orang-orangnya, umatnya itu melihat dengan mata iman dan kemudian menaruh iman itu pada kuasa Tuhan. Makanya karakteristik pertama dari victorious faith yang saya mau Anda ingat baik-baik hari ini adalah realize totally on the power of God. Bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Ketika kita menghadapi krisis, apakah kita mau mengandalkan kuasa Tuhan? Banyak dari kita memilih untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Sama seperti seorang lumpuh yang pakai tongkat penopang, kita itu seringkali sibuk mencari tongkat penopang yang menurut kita bisa menopang hidup kita. Ini mungkin bicara pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, uang kita. Gak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi mari kita ingat baik-baik bahwa itu semua sementara. Dalam waktu sekejap, apa yang kita anggap sebagai andalan kita, tongkat penopang kita, itu bisa hilang begitu saja. To bring true happiness, true joy, our dependence is to be on God alone. Kalau kita mau mengalami sukacita yang sesungguhnya, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri, kepada orang, maka kamu akan dikecewakan. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita nggak akan mengalami kecewaan karena kita tahu bahwa sekalipun ada tembok yang di depan kita, Tuhan tetap berdaulat. Apa yang menjadi tembok yang sedang Anda hadapi hari ini dalam kehidupan? Apapun itu, dengar baik-baik saudara. Tuhan sanggup. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup. Dia sudah melakukannya untuk bangsa Israel. Tembok Yeriko itu sudah diruntuhkan. Oleh karena kuasa Tuhan. Nah, hari ini, tembokmu juga akan Tuhan runtuhkan. Kalau engkau mau bersandar kepada kuasanya. Dan ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu, bagi orang Israel, tapi ini juga bagimu. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam terjemahan NIV dikatakan, He will never let the righteous be shaken. Kalau hari ini Anda mulai takut dan khawatir, dan mulai berpikir, bisa nggak, bisa nggak? Jangan-jangan Anda sedang menempatkan Tuhan, seolah-olah Dia bukan Tuhan yang sanggup. Padahal Dia Allah yang maha sanggup. Apapun yang menjadi persoalan kita, Dia sanggup. Dan Dia akan membawa kita keluar dari tantangan krisis yang ada. Pilihan yang mudah adalah untuk menjadi panik, menyerah. Tetapi kita nggak mau dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kita mau jadi orang-orang yang terus mengingat bahwa Tuhan tetap dalam kendali penuh. Mungkin kenapa kita sedang diizinkan menghadapi situasi yang kita hadapi, krisis yang kita hadapi. Supaya kita menjadi sadar bahwa mungkin selama ini kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita fokus kepada kekuatan kita. Tapi biarlah di tahun yang baru ini kita menaruh fokus kita kepada tempat yang benar, ke arah yang benar. Yaitu kepada Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup melewati apa yang kita hadapi. Tuhan yang sanggup untuk menyertai kita. Dan kita akan dibawanya keluar sebagai pemenang. Iman bicara kita berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan yang lainnya. Victorious faith is a faith that doesn't rely on your own strength and power, but relies totally on the power of God. Dengar baik-baik saudara.
Iman yang berkemenangan adalah iman yang bukan bergantung pada kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, tapi justru bergantung kepada kuasa Tuhan. Ada amin? Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua, kita lanjut di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Dituliskan begini, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, apa yang bisa kita baca dari ayat ketiga sampai kelima itu begini, bahwa ribet banget kelihatannya. Hari pertama muter, hari kedua muter, hari ketiga terus putar 1 kali. Dan di hari ke-7 nanti harus putar sampai 7 kali. Kemudian bunyikan trompet dan kemudian bersorak. Saudara dengar baik-baik. Victorious faith obeys God and does what He says even when we don't understand why. Iman yang berkemenangan bicara tentang taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia perkatakan sekalipun kita tidak mengerti alasannya. Sebab karakteristik kedua dari victorious faith in action adalah submits willingly to the purposes of God. Kita menyerahkan atau tunduk secara rela, secara penuh kepada purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa purpose Tuhan seperti yang beberapa waktu yang lalu dibagikan oleh sahabat saya Ricky Salam, dikatakan purpose-nya Tuhan adalah supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, Tuhan itu nggak kaku dengan 1 atau 2 metode tertentu. Metode Tuhan itu bisa banyak cara untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Makanya iman yang berkemenangan itu bukan berarti terus kemudian kita jadi nunggu di rumah duduk-duduk dan berharap berkat Tuhan datang. Kita perlu melakukan apa yang kita kerjakan, usaha dan pekerjaan yang kita lakukan misalnya. Atau ketika kita misalkan sakit, bukan berarti Anda nggak bisa memeriksakan kondisi kesehatan Anda ke dokter. Itu semua bagian yang sangat boleh untuk kita lakukan. Tetapi saudara, di atas semuanya, iman dan pengharapan kita bukan kita taruh kepada pekerjaan kita, bukan kita taruh kepada si obat yang kita mau minum. Tapi iman kita berkata, kita percaya lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, Tuhan akan berkati kita. Bahkan Tuhan akan berkati orang lain lewat hidup kita. Lewat medication yang kita jalani, lewat obat yang kita minum, kita percaya Tuhan sanggup memberi kesembuhan. Jadi iman itu bukan berarti kita diam saja dan seperti seolah-olahnya hanya menunggu dan menantikan Tuhan secara supranatural bekerja, tetapi kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai semuanya yang sesuai dengan firman Tuhan, tentunya untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan metode Tuhan itu kadang-kadang juga sulit untuk kita pahami. Dan kalau kita baca dalam kisah bangsa Israel tadi, aneh sekali, seolah-olah kok kayaknya ribet, 6 hari putarnya masing-masing sekali. Coba kalau kita yang disuruh begitu, kita bakal taat nggak? Hari pertama, hari kedua, terus setiap kali habis muter mereka kan pulang. Terus mungkin orang kan bertanya, what happened? Gimana? Hari pertama udah putar sekali apa? Nggak ada apa-apa. Hari kedua, nggak ada apa-apa. Hari ketiga, setiap hari menjadi semakin berat karena seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Bahkan di hari ke-7 mereka harus muter 6 kali. Dan sampai di momen itu belum terjadi apa-apa. Barulah ketika di putaran ke-7 setelah hari yang ke-7 dan mereka bersorak-sorai, tembok itu kemudian seketika runtuh. Sama seperti bangsa Israel. Saudara, salah satu tantangan kita dalam mengaktifkan dan kemudian berjalan dengan iman yang berkemenangan adalah ketika kita harus percaya, menunggu, dan kemudian seperti seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa Tuhan belum sembuhkan saya? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Kenapa Tuhan belum sembuhkan istri saya? Kenapa Tuhan belum kasih saya pekerjaan lebih baik? Kenapa Tuhan gak pulihkan hubungan keluarga kami? Kenapa Tuhan gak menolong
keluarga kami. Kenapa, dan kenapa. So many things that we want to ask. Atau bahkan beberapa pertanyaan ini bukan soal kita nggak tahu jawabnya. Tapi kadang kita cuma mau berkata bahwa Tuhan harusnya Tuhan begini, harusnya Tuhan begitu. Tetapi bukankah saudara bahwa iman bicara bahwa kita yakin bukan kepada apa yang kita lihat. Tapi kita yakin kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa yang terbaik buat kita. 1 Petrus 5 ayat 10 menuliskan saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita tengking atau kita usir. Karena memang Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa memang penderitaan itu adalah sesuatu yang pasti kita akan alami. Tapi firman itu berkata itu seketika lamanya. Artinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau janjikan, Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, itu nggak berarti. Makanya saudara kadang-kadang untuk kita jadi kuat memang harus ada penderitaan yang harus kita alami. Dan lewat penderitaan yang kita alami dalam bentuk-bentuknya yang mungkin beraneka ragam dalam kehidupan kita, Tuhan justru akan membuat kita menjadi lebih kuat. Roma 8 ayat 18 menuliskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang seketika. Sama seperti seorang atlet, saudara, kita kemarin melihat ada satu ajang Piala Dunia yang begitu luar biasa. Tentunya atlet-atlet yang bertanding dari setiap negara nggak mungkin cuman datang hanya untuk bertanding, tapi mereka mengalami sebuah series of practices, latihan yang begitu intens dan luar biasa, dan pasti yang menjadi pelatih atau manajer mereka akan melakukan semua cara untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat. Mungkin diminta untuk lari bolak-balik, untuk melatih, untuk menggiring bola, melatih otot-otot mereka. Dan itu bukan latihan yang sebentar atau sesaat, tetapi berulang-ulang, dan sepertinya pada saat itu dilakukan, seolah-olah bukan sesuatu yang akan mereka lakukan pada saat bertanding. Lari bolak-balik lapangan, mungkin mereka harus push up, mungkin mereka harus sit up, mungkin mereka harus melakukan banyak gerakan yang seolah-olah kok kayaknya nggak nyambung dengan apa yang Anda lakukan sebagai seorang atlet atau pemain sepak bola. Tetapi ketika pertandingan dimulai, Piala Dunia dimulai kemarin, kemudian pertandingan dimulai dengan ditandakan pula ditiup oleh wasit, disitulah semua yang sudah dilatih, kekuatan otot, kekuatan fisik, kekuatan mental, daya tahan tubuh mereka, dan segala sesuatunya itu barulah kita bisa melihat guna dari semua itu. Mereka menjadi kuat, mereka siap bertanding, dan mereka menjadi orang-orang yang bahkan bisa memenangkan pertandingan. Dan itulah yang persis Tuhan sedang kerjakan lewat setiap kita, bahkan lewat suffering, proses yang kita semua mungkin tidak sukai. So dengar baik-baik saudara. God can use the suffering in our lives to strengthen us, to make us stronger. Tuhan bisa menggunakan dan mengubahkan penderitaan yang harus kita alami ini justru untuk menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih kuat. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Kita lanjutkan kisah Yosua 6 ayat yang ke-6 sampai 16. Saudara, kalau perhatikan baik-baik dalam kisah ini, kita akan membaca Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah keliling kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian dengan baik-baik. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan itu dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ke 7 orang imam bawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu tepat di depan tabut di depan tabut Tuhan,
Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka menghuni kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan seperti yang tadi saya katakan, begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Hal yang menarik dari perintah Yosua kepada bangsa Israel adalah supaya mereka tidak bersuara. 6 hari lamanya mereka puterin 1 kali sehari. Mereka dikatakan gak boleh bersorak. Bahkan jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Jangan keluar dari mulutmu. Saudara, hal ketiga yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari victorious faith in action adalah for us to wait patiently on the plan of God. Menanti Tuhan dengan sabar akan rencana Tuhan digenapi. Artinya apa, saudara? Bangsa Israel itu dilatih untuk sabar, tetap tenang, tidak bersuara, tidak apalagi bersungut-sungut, sampai janji Tuhan itu digenapi. Iman itu begitu, saudara. Salah satu tantangan kita menjalani iman yang berkemenangan adalah untuk menanti, menunggu dengan sabar. Karena impassion atau ketidaksabaran itu sesuatu yang makin sekarang makin kuat. Itu jadi ciri khas generasi hari ini. Kalau kita berdoa atau kita meminta sesuatu, kita selalu bilang gini, I want it and I want it now. Aku mau itu dan aku mau itu sekarang. Orang nggak mau lagi yang menunggu dengan proses. Semuanya serba instan, semuanya mau cepat, semuanya mau duluan, semua mau jadi yang pertama dan nomor 1. Anak-anak kecil tuh punya ciri kayak gitu. Kecuali dididik, mereka punya kecenderungan pengen duluan, pengen yang gampang, pengen yang nomor 1. Sayangnya banyak orang dewasa hari ini kita masih seperti itu. Saudara pernah lihat ada anak kecil yang minta tolong sesuatu kepada mamanya atau kepada papanya, tapi kemudian nggak langsung ditolong, dibilang sabar tunggu, ya. Tahu ya, ada apa namanya? Kita seringkali kalau anak-anak tuh belajar pakai kemeja atau pakai jaket, kadang-kadang sulit, ya kan? Ada yang pakai zipper gitu kan, ada yang pakai atau dikancingkan. Nah, waktu mereka menunggu, kadang-kadang anak-anak tuh punya ciri khas tuh suka nggak sabar. Sehingga akhirnya mereka coba lakukan sendiri. Entahkah mungkin mereka pasangin zippernya atau mereka kancingin bajunya. Nah, kemudian ketika akhirnya mama papanya datang, lalu kemudian dia coba untuk bantuin, ternyata mereka sudah lakukan dan problemnya apa? Pakai kemeja, kancingnya nggak pas. Sehingga harus apa? Bongkar lagi, ulang lagi dari pertama. Atau kalau pakai zipper, zippernya kemudian nyangkut atau nggak masuk-masuk gitu. Malah mungkin bisa jadi rusak. Nah, yang terjadi akhirnya bukannya mereka harusnya dengan cepat bisa ditolong kalau mereka mau sabar menunggu. Tapi ini perlu dibongkar dulu, kancingnya dibuka lagi semua kemejanya. Terus dipasangin lagi satu-satu. Dan lucunya lagi, udah mereka yang nggak sabar, mereka kemudian nyalain. Gara-gara mama sih, gara-gara papa sih. Dari tadi aku minta tolong nggak ditolong-tolong. Sekarang jadi akhirnya mesti ulang lagi, aduh jadi lama. Berapa banyak dari kita yang sadar kadang-kadang kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan sudah bilang, aku akan melakukan sesuatu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Rahmatku datang pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tapi karena kita mencoba melakukan apa yang kita bisa sendiri dengan kekuatan kita, hikmat kita, dengan cara kita, kadang-kadang akhirnya situasinya malah jadi makin runyam. Bukannya kita bisa menyelesaikan persoalan atau keluar dari krisis, yang terjadi justru makin rumit. Dan ketika Tuhan datang untuk menolong kita, kita bukannya bersyukur atau menyesali kita sudah pakai lakukan cara kita sendiri. Kadang-kadang kita malah menyalahkan Tuhan karena Dia tidak meresponi kita lebih awal. So hari ini biarlah kita semua mengambil sebuah komitmen dan tindakan untuk bertobat, untuk menggunakan kekuatan hikmat kita sendiri dan percaya. Dengar baik-baik sekali lagi. Victorious faith is a faith that waits patiently on God's plan and seeks to act on God's timetable. Iman yang berkemenangan adalah iman yang menanti dengan sabar akan penggenapan rancangan Tuhan
dan kemudian melakukan segala sesuatunya itu menurut dengan jadwal atau waktunya Tuhan. Yang keempat, saudara, sekaligus menjadi poin yang terakhir buat kita bawa pulang hari ini, di dalam Yosua pasal 6 ayat 17-27, saudara nanti bisa baca kisahnya. Dituliskan, lalu bersoraklah bangsa itu ketika mereka sudah mengitari tembok Yeriko di hari ke-7, di putaran ke-7. Mereka taat kepada firman Tuhan, dikatakan lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Saudara, menarik sekali bahwa dalam kisah ini dituliskan bahwa mereka mengikuti dan taat kepada perintah Tuhan. Bahkan ketika mereka belum melihat apapun. Hari pertama sampai dengan hari ke-6, bahkan hari ke-7 sampai putaran ke-6. Tidak pernah tertulis ada tembok yang mulai retak, ada pintu yang mungkin terbuka. Seperti seolah tidak terjadi apa-apa. Sehingga ketika di hari ke-7, di putaran ke-7, sangkakala dibunyikan dan mereka bersorak. Pertanyaannya, apa alasan mereka bersorak? Mereka belum melihat hasil, mereka tidak melihat progres bahkan. Mereka belum melihat janji Tuhan yang sudah diberikan itu digenapi. Belum lihat apa-apa. Tapi mereka memilih untuk taat karena Tuhan berkata, bersoraklah. So, poin yang keempat yang saya mau saudara bawa hari ini adalah surrenders completely to the praise of God. Berserah penuh kepada apa, saudara? Pujian kita bagi Tuhan. Maksudnya gimana? Begini. Kadang-kadang kita mau dapat dulu, baru kita bersyukur. Yang lebih parah lagi, udah dikasih jawaban, kita udah dapat janjinya, kadang-kadang karena kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita itu dengan mudah, cepat sekali melupakan hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bahkan kita akhirnya take credit. Ini karena usaha saya, karena saya kerja keras, karena saya lakukan ini dan itu. Saudara ingat baik-baik. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima setiap pujian dan kemuliaan. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan. Ketika kita belum mengalami jawaban dari permasalahan kita. Seperti orang Israel tadi, mereka belum lihat ada temboknya runtuh, tapi mereka bersorak-sorak. Apa yang kita harus syukuri, saudara? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa kita percaya bahwa lewat krisis yang kita hadapi sekalipun, lewat krisis ini Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baik. Dari krisis yang tidak menyenangkan ini akan keluar sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat orang mengasihi Dia. Itu siapa? Yang terpanggil untuk rencananya. Artinya apa? Yang berjalan sesuai rencana Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Jadi waktu kita praise God, sekalipun jawabannya itu belum kelihatan, sekalipun temboknya belum runtuh, kita berkata, Tuhan, aku percaya, aku bersorak-sorai karena aku tahu Allahku adalah penolongku. Engkau sudah memberikan kepadaku kemenangan dan bagianku adalah apa yang sudah Tuhan janjikan. Sekalipun hari ini aku belum melihat jawaban, sekalipun aku masih melewati proses, tapi aku tahu aku nggak melewati ini sendirian. Bahkan aku percaya Tuhan akan membawa aku keluar sebagai pemenang. Dan apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Amin. We will experience the abundant life when we really learn to trust God. When we commit ourselves to Him, when we rest and surrender our lives into Him. Kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan itu ketika kita belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita mengkomitmenkan, mensubmitkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita justru hanya bisa tenang dan berserah atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Surrender our lives to Him. Jadi saudara, apapun yang krisis yang kita mungkin alami hari ini, saya percaya lewat krisis ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Sehingga lewat krisis ini justru akan ada kemuliaan, akan ada kemenangan, akan ada terobosan yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu setia? Tuhan menyertaimu. Kau gak melewati ini sendirian. Bahkan kau akan dibawa keluar sebagai pemenang. So mari kita menjadi orang-orang yang put faith
yang put the victorious faith in action, relies on God's power alone, bergantung hanya kepada kuasa Tuhan, submits willingly to the purposes of God, menundukkan diri dengan penuh kerelaan kepada purpose atau tujuan yang Tuhan beri dalam hidup kita, keeps on believing in the plan of God, tetap percaya, menanti dengan setia kepada rancangan Tuhan, surrenders all to the praise of God, berserah penuh sambil memuji dan menginginkan Tuhan yang setia, yang pasti akan membawa kita melewati krisis ini dan melihat dan mengalami kemenangan yang sudah Ia sediakan buat kita yang berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini, mendengar message ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh. Apapun krisis yang sedang dihadapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, aku percaya Tuhan sanggup. Tapi saudara, mari datang kepada Tuhan dan mensubmitkan dirimu dan berkata, Tuhan, sekalipun aku masih mengalami dan sedang menjalani tantangan, dan aku percaya Allah berdaulat, Allah sanggup. Dan aku mau menyerahkan ini semua dengan iman kepada Tuhan. Aku tahu ketika aku berjalan dengan iman yang penuh dengan kemenangan, aku menaruh pengharapanku hanya kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhanlah penolongku. Amin. Saudara, saya percaya saudara yang sudah mendengar ini dan mau melakukannya, kau akan lihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan buat saudara yang hari ini mungkin bertanya, apakah saya juga bisa ambil bagian dari kemenangan ini? Saya belum punya hubungan dengan Tuhan, saya bahkan belum mengenal siapa itu Yesus. Saudara, lewat apa yang saya bagikan, saya berdoa saudara mengenal dan mulai mengetahui siapa Tuhan yang begitu mengasihi. Dia mati di kayu salib, Dia bangkit pada hari ketiga, supaya Anda dan saya memperoleh kemenangan dan kebangkitan yang sudah Dia serahkan buat kita. Kalau hari ini Anda mau berkata, Anda mau mengalami itu semua, mari ikuti saya berdoa saudara dari hatimu. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus hidupku. Mulai hari ini aku percaya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Aku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus. Dan mulai hari ini Engkau yang memimpin seluruh hidupku. Dan aku percaya Roh Kudus yang akan menyertai dan memampukan untuk aku berjalan dalam iman yang berkemenangan dan berserah penuh kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara yang baru saja berdoa demikian, congratulations, di awal yang baru, di tahun yang baru ini, sebuah awal yang baru buat Anda berjalan dalam kemenangan dengan iman yang berkemenangan ini sebagai anak-anak Tuhan. Kau akan melihat hidupmu akan berubah, hidupmu akan berbeda, kau akan melihat masalah mungkin masih saja terjadi, engkau mungkin masih dalam sebuah krisis. Tapi bagaimana engkau melihat krisis, bagaimana engkau menjalaninya, dan ada kekuatan dan damai sejahtera yang hari ini menguasai hidup, dan engkau akan lihat, engkau akan keluar sebagai pemenangnya Tuhan. Amin. Mari saudara jadi orang-orang yang meresponi firman ini bukan hanya dengan mendengarkan, tapi kita mau melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita, dan kita percaya iman yang berkemenangan in action ini, ketika kita jalani dan kita taat kepadanya, kita akan melihat janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita jadi orang-orang yang mau meresponinya dengan taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyembah dan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita percaya victorious faith, iman yang berkemenangan, adalah bagaimana kita menjalani tahun ini untuk merebut dan meraih kemenangan yang sudah Tuhan menangkan dan Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memampukan kita. Bahkan sekalipun kita melewati krisis hari ini, kita tahu kita nggak pernah sendirian sebab Tuhan yang menyertai kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, saya benar percaya kita sudah diberkati, dikuatkan, dan bahkan Tuhan akan pakai hidup kita untuk jadi berkat. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed Sunday.